bersama-sama kita dengarkan pembacaan surat keputusan pimpinan daerah Kabupaten Sragen masa hikmat 2024-2029 yang akan dibacakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat PWI Laskar, Bapak Ken Pramendra. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, berikut saya akan membacakan surat keputusan DPP Perjuangan Wali Songo Indonesia. Surat keputusan nomor 052 garis miring SK 022 garis miring PP PWI LS garis miring 6 garis miring 2024 tentang penetapan susunan pengurus pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, masa hikmat 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah menimbang A. Bahwa rapat musyawarah anggota merupakan forum permusyawaratan tertinggi tingkat daerah Kabupaten Sragen. B. Bahwa rapat tim formatur hasil rapat anggota pengurus daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia yang dilaksanakan di rumah Kiai Jepri Jakaria pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah telah menghasilkan susunan kepengurusan pengurus daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah daerah Kabupaten Sragen dengan masa hikmat 2024-2029. C. Bahwa untuk memberikan keabsahan hukum maka perlu diterbitkan surat keputusan tentang penetapan susunan pengurus daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah daerah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dengan masa hikmat 2024-2029. Mengingat anggaran dasar, anggaran rumah tangga Perjuangan Wali Songo Indonesia memperhatikan A. Permohonan pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia daerah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. B. Menetapkan ketetapan rapat anggota pengurus daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia daerah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Memutuskan menetapkan A. Mengesahkan susunan pengurus daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia daerah Kabupaten Sragen masa hikmat 2024-2029 hasil rapat anggota sebagaimana terlampir. B. Memberikan tugas wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Perjuangan Wali Songo Indonesia. C. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Sragen 15 Juni 2024. Pengurus Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yahsi MA, Ketua Umum Panglima Tertinggi, ditandatangani. Lampiran surat keputusan Dewan Kasepuhan. Berikut nama-nama yang dipanggil, mohon untuk diposisikan ke depan. Kami ulangi. Dewan Kasepuhan Kiai Haji Abdul Rasid,
2. Kiai Muhammad Rum. 3. Kiai Haji Riyad Musofa SAG. 4. Kiai Jarkoni. 5. Kiai Nur Huda. 6. Kiai Haji Muhammad Ihwan. 7. Kiai Haji Muhammad Khairun. 8. Kiai Haji Khairul Umam. 9. Kiai Marsudi. Pengurus harian. Ketua Kiai Haji Nur Kholis. Wakil Ketua 1. Kiai Fakhrudin Amir Toha. 2. Kiai Haji Budi Ridwani. 3. Kiai Muhammad Abdul Jalil. 4. Kiai Nasruddin. 5. Kiai Saifuddin. 6. Kiai Suranto. 7. Kiai Asmawi. 8. Kiai Muadin. Sekretaris Kiai Fahtul Munir. Wakil Sekretaris 1 Kiai Muhammad Nur Salim. Wakil Sekretaris 2 Wardianto. Bendahara Kiai Triyono. Wakil Bendahara 1 Kiai Khairuddin. Wakil Bendahara 2 Haji Miftahuddin. Lembaga 1. Pendidikan dan dakwah. 1. Kiai Haji Abdul Karim. 2. Kiai Solih. 3. Kiai Indarwa. 4. Kiai Abdul Rauf. 2. Situs dan sejarah. 1. Kiai Khairul Huda. 2. Supri Al-Banjari. 3. Nur Aziz. 4. Kiai Hamdio. 5. Kiai Haji Imam Gojali. 3. Kajian dan pengabdian. 1. Kiai Ibnu Hamdun. 2. Kiai Kasan Sadili. 4. Penyuluhan bantuan hukum. 1. Kiai Muhammad Baizul Musofa. 2. Subuh Tri Wahyudi. 5. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 1. Haji Wardi. 2. Hartono. 3. Tugiono. 4. Nasihul Ansori. Kemudian Lembaga Humas Wali Songo. 1. Kiai Muhammad Yusuf. 2. Kiai Nasihin. 3. Sutarwo. Lembaga Seni dan Budaya. 1. Kiai Muhsin. 2. Kiai Basirul Mu'in. 3. Kiai Saifullah. Kemudian Lembaga Media dan Informasi. 1. Heri Kuncoro. 2. Hamzah Pansuri. 3. Muhammad Firdaus. Kemudian Lembaga Pemberdayaan Perempuan. 1. Nyonya Wiwid Hidayati. 2. Nyonya Haji Asmaul Husna. 3. Haji Muryati. 4. Nyonya Hajah Husnul Khatimah. 5. Nyonya Epi Mustabsyiratul Ummah. 6. Nyonya Siti Khairiyah. 7. Nyonya Maslahah. 8. Nyonya Lasmini. 9. Nyonya Eni Rahmawati. 10. Nyonya Umi Unisatul Khairiyah. 11. Nyonya Hajah Hajar. Kemudian Divisi Laskar Sabilillah. 1. Komandan
Kiai Haji Jepri Jakaria. Wakil Komandan Kiai Ahmad Agus. Wakil Komandan 2 Kiai Abdul Wahid. Wakil Komandan 3 Haji Kiran. Korp Provos, Kepala Provos Sutarto. Wakil Trimo Titis Andi Setiawan. Wagiman Argo Gunadi Triyono Priyanto Jumadi Wasongo Sugiono dan Muhammad Effendi. Asisten Informasi dan Komunikasi 1. Eri Purbojo. 2. Ahmad Rifai. Kemudian Asisten Kegiatan 1. Sikat Arianto. 2. Aji Fahmi. 3. Samino. Asisten Administrasi dan Personalia 1. Daryadi. 2. Nur Habib. Kemudian Asisten Pembekalan 1. Muhibullah. 2. Mas Roni. Kemudian Asisten Perencanaan Pendidikan dan Latihan 1. Kiai Muammar Yusuf. 2. Sambodo. Kemudian Asisten Penelitian dan Pengembangan 1. Abidallah. 2. Abdul Aziz. Kemudian Asisten Kerjasama 1. Suyanto. 2. Muhtar. 3. Kasdi. Ditetapkan di Sragen, Jawa Tengah 15 Juni 2024. Pimpinan Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Biliyahsi MA, Ketua Umum dan Panglima Tertinggi Laskar Sabilillah, ditandatangani. Demikian formasi kepengurusan pimpinan daerah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dan demikian acara dikembalikan ke pembawa acara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan sekaligus pembaiatan akan dipimpin oleh Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kiai Haji Dr. Muhammad Abbas Biliyahsi MA. Pada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, para pengurus Nahdlatul Ulama, muslimat, fatayat, ibnu, IPPNU, Ansor, Banser, Pagar Nusa, yang saya hormati Bapak Kapolres dan Bapak Dandim, Bapak Bupati atau yang mewakilinya, dan Bapak Gubernur atau yang mewakilinya, wabil khusus sahibil fadilah, sahibil bait, Gus Riyad beserta keluargi, bapak-bapak dan ibu sedoyo, masyarakat Sragen. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah malam yang sangat bersejarah. Alhamdulillah, malam yang sangat bersejarah, di mana di tempat ini, pada hari ini, malam ini dan detik ini diadakan peresmian dan pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah Kabupaten Sragen. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, tugas daripada PWI dan Laskar Sabilillah ini adalah untuk membentengi bangsa Indonesia, untuk membentengi ulama Indonesia, untuk membentengi leluhur Indonesia, untuk membentengi masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, untuk membentengi sejarah Indonesia. Jadi PWI dan Laskar Sabilillah ini adalah merupakan pergerakan kebangsaan sekaligus pergerakan ke-NU-an. Terus mboten? Jadi jangan sekali-kali bahwa PWI dan Laskar Sabilillah ini di-framing sebagai gerakan pemecah belah bangsa. Bukan. Kami bergerak untuk menyadarkan seluruh rakyat Indonesia supaya bangun dari tidurnya, jangan mau dininak bobokan oleh doktrin-doktrin satu klan yang kita kenal, klan Ba'alwi, yang sangat menyesatkan. Sudah lebih dari 150 tahun lebih doktrin itu kita dengarkan, dari mulai mbah kita, dari mulai bapak kita sampai turun ke kita, sehingga sangat sulit untuk dibongkar karena saking merekatnya, karena saking lengketnya doktrin itu. Maka kita sebagai rakyat Indonesia harus menyadarkan seluruh lapisan rakyat Indonesia se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara sabar, secara telaten, secara titen. Supaya apa? Supaya mencopot doktrin yang menyesatkan itu adalah sedikit demi sedikit dicopot. Maka kemudian untuk gerakan itu, seperti contohnya lagi, meluruskan sejarah yang dibengkokkan. Ada sejarah yang dibengkokkan, ada lagi adalah makam yang dipalsukan, ada lagi framing seolah-olah orang Indonesia ini kasta paling rendah, seolah-olah Ba'alwi ini kasta lebih tinggi daripada kalian. Betul lah betul? Betul lah betul? Ini sudah banyak merasakan. Akhirnya saudara-saudara sekalian, terjadilah seperti ini. Rakyat Indonesia sudah banyak terpuruk. Rakyat Indonesia eksistensinya dilecehkan. Rakyat Indonesia secara ekonomi dieksploitasi. Muhibbin-muhibbinnya dieksploitasi. Kalau seandainya tidak nurut, kalau seandainya tidak kasih uang, maka tidak dapat syafaatnya Rasulullah.
akhirnya ini doktrin yang menyesatkan ini sudah melekat di masyarakat kita ratusan tahun, 150 tahun lebih, bahkan 200 tahun. Maka dari itu malam hari ini datanglah pertolongan Allah Subhanahu, datanglah pertolongan Allah Subhanahu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika pertolongan Allah sudah datang, maka masyarakat Sragen menyambut pertolongan Allah, masuk ke agama Allah, berbondong-bondong menyambutnya. Ini adalah gerakan Allah Subhanahu, gerakan Allah Subhanahu. Makanya saudara-saudara sekalian, mari kita sadarkan kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih berstatus sebagai muhibbin, bahasa Arabnya muhibbin, bahasa Sragene jongos. Kenapa mboten? Muhibbin kita sadarkan bahwa kalian itu punya peradaban yang lebih hebat daripada peradabannya habaib. Kalian itu punya leluhur, punya ulama, punya wali yang lebih hebat kewaliannya ketimbang kewaliannya para habaib. Karomahnya lebih hebat, ilmunya lebih tinggi, kedudukan derajatnya lebih luhur. Tetapi saudara-saudara sekalian, sudah 200 tahun itu semua dipendam oleh mereka. Kita semua dibodohi sehingga kita kadang-kadang lupa dan kita dininak bobokan dengan syafaat akan masuk ke surga bersama ketika mencintai para ba'alwi. Saudara-saudara, ingat yang namanya ahlul bait yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis. Ahlul bait itu bukan habaib. Jadi kalau seumpama ada oknum habaib menafsirkan dari Al-Quran mencintai ahlul bait, di dalam hadis mencintai ahlul bait dan keturunannya Rasulullah, ingat keturunannya Rasulullah, ahlul bait itu bukan habaib. Karena sekarang habaib sudah terbukti baik secara data sejarah, secara manuskrip, termasuk secara teknologi zaman sekarang saintifik, yaitu adalah tes DNA di laboratorium. Ternyata mereka tidak bisa disebut orang Arab. Kalau seumpama orang Arab saja bukan, mana mungkin mereka sebagai cucunya Rasulullah, karena Rasulullah orang Arab. Maka karena mereka itu DNA-nya bukan orang Arab, maka dari itu mereka tidak bisa disebut cucunya Rasulullah. Jadi kalau Kanjeng Nabi menitipkan kepada kalian cucunya, kalau di dalam Al-Quran disebut ahlul bait yang kadang-kadang suka dijual oleh ba'alwi, ingat kalian jawab, ahlul bait yang ada di dalam Al-Quran, yang di dalam hadis itu bukan ba'alwi, bukan habaib. Karena ba'alwi habaib sudah terbukti bukan cucunya Rasulullah. Paham nggih? Paham nggih? Kupingnya bolong napa mboten? Bolong napa mboten? Oh, tadi para syarek, para sedulur, termasuk juga mari kita sadarkan klan Ba'alwi. Ayo kita sadarkan klan Ba'alwi. Mari kita jadi rakyat Indonesia yang baik dan benar. Tidak usah membuat kerusuhan-kerusuhan, tidak usah membuat hal-hal yang tidak baik lagi. Mari kita contohkan kepada masyarakat Indonesia yang benar. Tidak lagi, tidak usah mengaku-ngaku cucunya Rasulullah lagi. Yang penting kita jadi umatnya Rasul. Sama-sama kita musabaqah, bukan di dalam nasab, tapi kita musabaqah di dalam ilmu dan amal dan akhlakul karimah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini banyak tugasnya ini, karena beberapa sejarah yang dibelokkan di Jawa Tengah, termasuk juga yang ada di Demak, termasuk juga yang ada di Gresik, termasuk juga ada makam palsu yang ada di Pekalongan. Itu ada makam kebetulan yang melakukan tuklan Ba'alwi. Siapapun yang mau membelokkan sejarah, siapapun yang mau memasukkan makam, siapapun orangnya, rakyat Indonesia siap untuk melawan. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Siap napa mboten? Kebetulan yang melakukan itu adalah klan Ba'alwi habaib. Jelas ini tujuannya tidak sembarang, ini jelas tujuannya tidak sederhana. Tapi ternyata pas telisik punya telisik, ternyata mereka
memalsukan sejarah, membelokkan sejarah, memalsukan makam, memframing dirinya sebagai cucunya Rasulullah, sehingga membuat rakyat Indonesia tidak berani untuk berjuang. Ternyata mereka ada tujuan politik, sedikit demi sedikit menyergap Indonesia supaya Indonesia akan dikuasai oleh mereka setelah Belanda pergi dari Indonesia. Ini maka rakyat Indonesia harus bangun semua, jangan tidur. Siap bangun apa mboten? Tangin apa mboten? Tangin apa mboten? Maka dari itu simbol daripada kebangkitan daripada masyarakat Jawa Tengah yang ada di Sragen adalah alhamdulillah niki yang akan mengurus tentang Kuali Songoan niki para Rasul. Maka saya minta nanti diperbanyak anggotanya. Kalau bisa yang anggota yang ada di Jawa Tengah jangan kurang dari 1 juta laskar. Jangan kurang. Kita punya provinsi banyak. Kita punya kabupaten banyak ya. Maka dari itu kalau seumpama dibagi per kabupaten berapa sehingga kekuatan kita itu memiliki kekuatan yang signifikan, maksudnya bentengnya akan semakin kuat. Saudara-saudara sekalian, acara pelantikan ini adalah acara dan momen yang sangat penting, momen yang sangat bersejarah yang akan dikenang oleh anak cucu kita ratusan tahun nanti di masa yang akan datang. Sebelum dilantik, saya mau bertanya kepada panjenengan semua, apakah panjenengan semua siap untuk dilantik? Saya tanya lagi, apakah panjenengan semua siap untuk dilantik? Saya tanya lagi, apakah sampean semua siap untuk dilantik? Baik, kalau siap untuk dilantik, mari kita mengikuti apa yang saya ucapkan, baiat PWI Laskar Sabilillah. Setelah itu nanti saya lantik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Jabbaru ya Qahharu, 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 ya Dzal Batsyis Syadid, ya Dzal Batsyis Syadid, ya Dzal Batsyis Syadid. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Sragen, siap berjuang demi agama Islam yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Sragen, siap berjuang dan setia kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang 45. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Sragen, siap membela dan berkorban untuk melindungi para ulama Nusantara. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Sragen, siap membela dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari hal-hal yang akan menghancurkan pondasi-pondasi kesatuan
rakyat Indonesia dan keutuhan NKRI. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Sragen, siap berpegang teguh pada kebenaran dan memperjuangkan kebenaran sampai titik darah penghabisan. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Sragen, siap menjaga marwah leluhur bangsa Indonesia dan melindunginya dari apapun dan siapapun yang akan merusak sejarah leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Sragen, siap membela setiap usaha untuk memperjuangkan leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Sragen, siap melawan siapapun dan apapun yang dengan sengaja menghancurkan atau membelokkan nilai ajaran, sejarah dan silsilah leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Sragen, berjanji dengan setulus hati dan segenap jiwa akan menjunjung tinggi nilai, sejarah, martabat dan kemuliaan para ulama Nusantara. Baik, itu adalah beat panjenengan semua. Nanti jangan sampai kalian semua begitu beat ada yang mengingkarinya, ada yang tidak melaksanakannya. Jangan sampai ada yang mengkhianatinya. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Orang yang berjanji di depan Rasulullah itu adalah berjanji di depan Allah. Sesungguhnya panjenengan semua berjanji di depan saya, sesungguhnya panjenengan berjanji di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan adanya beat ini secara resmi pengurus PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Sragen secara resmi saya lantik. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan posisi tangan di dada kiri, marilah sama-sama kita dengarkan lagu himni PWI Laskar Sabilillah. Hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk jamaah nanti tangannya dipegang dada sebelah kiri. Ini torekoh daripada torekohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika kita ada syak, ada ragu, penyakit hati, pegang dada sebelah kiri. Ambil tangan sambil mengucap bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil azim, sekaligus mendengarkan himne daripada Laskar Sabilillah. Monggo. Wajahnya ditundukkan ke bawah. Para tunas bangsa, pemudi penjaga Ibu Pertiwi, di Laskar Sabilillah kita akan berjanji menjaga kehormatan negeri Indonesia. Dunia ini hanya perjalanan
dan rela sejarah ini dihinakan oleh bangsa pendatang yang bawa fitnah hasutan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan berita acara yang akan dibacakan oleh Komandan Laskar Pusat Sabilillah kepada Bapak Ali Hibni Al-Bantani kami persilakan. Berita acara pelantikan penetapan susunan pengurus pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Masa khidmat tahun 2024-2029. Nomor 052-SK022-PPPWI LS 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, dan berdasarkan surat keputusan pimpinan Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia dengan nomor surat keputusan nomor 052-SK022-PPPWLS-2024 bertempat di Pondok Pesantren Manbaut Thayyibah Sempurjo, Jambangan, Mondokan, Sragen, Jawa Tengah, telah dilaksanakan pelantikan dan pengukuhan kepengurusan pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah daerah Kabupaten Sragen dengan masa khidmat 2024-2029 oleh Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, Panglima Tertinggi Laskar Sabilillah, yang disaksikan oleh perwakilan dari jajaran pimpinan pusat PWI LS dan perwakilan tokoh masyarakat setempat. Sragen, 15 Juni 2024. Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yasi MA, Ketua Umum PWI Panglima Tertinggi LS, ditandatangani. Penyerahan surat keputusan dan bendera Pataka secara simbolik kepada Ketua PWI yang baru dilantik. Yang untuk mendokumentasikan. Baik, cukup. Untuk Komandan Laskarnya silakan.
bendera Pataka Laskar Sabilillah kepada Komandan Laskar Sabilillah yang baru dilantik secara simbolik oleh Komandan Laskar Pusat. Silakan media maju untuk mendokumentasikan. Lihat ke depan. Mau ada acara deklarasi khusus malam ini ya. Ya, silahkan bergabung ketua sama Tamu undangan ikut gabung karena Sragen akan sekaligus akan mengadakan deklarasi ya. Bacaan. Oh iya. Selanjutnya ucapan selamat dari Ketua Kesepuhan para undangan kepada pengurus terpilih. Pada pengurus terpilih untuk tetap di posisi semula, nanti ada foto-foto dengan ketua umum. Di tengahnya kolong dikosongkan saja buat posisi ketua umum. Kepada Pak Dandim Kapolres, terima kasih atas kehadiran dan ucapan selamatnya. Tetap di tempat kepada pengurus untuk sekalian kita foto-foto dengan para pejabat yang hadir dan Ketua Umum PWI Laskar Sabilillah. Ya fotografer kena semua nggak? Nggak ada yang kepotong kan?
Demikianlah rangkaian acara prosesi pelantikan pimpinan daerah Kabupaten Sragen masa hikmat 2024-2029. Kepada seluruh pimpinan daerah Kabupaten Sragen terpilih, kami ucapkan selamat bekerja, selamat berjuang di bawah naungan organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Semoga PWI Laskar semakin maju, semakin besar, dan Allah akan selalu ridho dengan segala perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara akan kami serahkan kembali kepada MC acara.